Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya sedikit mereview LK2 ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu di sini diminta untuk mengembangkan bahan ajar ya. Nah, bahan ajar ini nanti juga perlu dilampirkan di modul ya gitu ya. Atau ketika Bapak Ibu PPL ya gitu. Nah, maka seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, semua itu diarahkan kepada materi ya atau TP yang nanti akan disampaikan pada saat PPL. Ya, itu disarankan begitu supaya Bapak Ibu tidak membuat bolak-balik ya membuat ulang gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu itu diajari gimana cara membuat materi. Meskipun Bapak Ibu kan sudah punya buku paket gitu ya, atau mungkin buku dari penerbit, atau mungkin LKS itu sama. Cuman ini kan eh, diberikan ilmu gimana sih cara mengembangkan materi. Caranya salah satunya melalui hierarki ini ya. Ada apa? Itu eh, apa apa ya yang mengarahkan kepada konsep gitu ya. Kemudian mengapa? Mengapa ini bisa berisikan dalil nakli ya atau dalil akli gitu ya. Kemudian bagaimana faktual. Nah, ini prosedur ya. Kemudian untuk apa atau metakognitif. Di sini ada garis miring ya. Garis miring itu artinya Bapak Ibu bisa menjelaskan di sini terkait dengan konsep. Kalau apa ini kan berarti mungkin semacam definisi gitu ya. Konsep itu bisa definisi, bisa juga lebih luas penjelasan dari apa yang terkait dengan materi itu ya. Jadi lebih banyak kepada apa definisi atau mungkin hal-hal yang sifatnya konsep. Ya, misalnya ini meyakini Nabi dan Rasul menjadi generasi di kita yang berkarakter. Mungkin Bapak Ibu dibahas di sini ya. Kalau misalnya belum ada membahas tentang apa itu Nabi, apa itu Rasul gitu ya. Kemudian bagaimana atau berapa banyak nabi atau rasul yang mungkin perlu diketahui, misalnya begitu, ya. Kalau di sini ada menjadi generasi digital yang berkarakter, ya, Bapak Ibu bisa tampilkan di sini bagaimana kaitan antara generasi digital ini dengan nabi dan rasul yang dimaui. Berarti kan maunya mungkin bagaimana generasi digital itu memiliki sifat-sifat atau perilaku seperti nabi dan rasul. Nanti bisa dijelaskan di sini. Nah, soal mengapa tadi sudah saya berikan pengantar, diisikan dalil-dalil ya, yang itu menunjukkan kenapa kita perlu beriman kepada Nabi, pada Rasul ya. Tuh, bukan kenapa ada Nabi, bukan kenapa ada Rasul ya. Kalau kenapa ada Nabi, kenapa ada Rasul itu bisa disebutkan di bagian apa atau konsepnya ya. Itu. Nah, eh yang ketiga bagaimana ini prosedur ya, prosedur. Kalau dalam konsep apa itu pengembangan bahan ajar ya. Nah, bagaimana ini kan kalau materinya berupa hal-hal yang terkait dengan prosedural, misalnya tentang tata cara sholat berjamaah, tata cara zakat, tata cara sholat istisqa itu eh, apa membahas tentang bagaimana tata cara. Tapi kalau misalnya materinya bukan tentang ibadah, tentang yang katanya tata cara, kan tidak ada yang terkait dengan tata cara. Berarti faktualnya. Nah, faktualnya itu bisa Bapak Ibu misalnya ini disebutkan ya di bagian ini eh, cara meyakini. Nah, saya tidak tahu ini cara meyakini apakah itu memang masuk dari materi yang memang harus dicantumkan ya. Kalau ya mungkin di sini disebutkan aja sifat-sifat Rasul itu bagaimana, faktanya bagaimana. Ya, ada sidik, ada fatona, ada amanah. Lah itu di situ. Ya. Nah, itu kan bukan prosedur, bukan bagaimana, tapi apa faktual. Nah, fakta-fakta gitu ya. Atau fakta-fakta yang terkait dengan bagaimana kemuliaan Nabi dan Rasul atau perbedaan Nabi dan Rasul. Bisa juga ya. Itu. Itu juga kembali kepada apa? TP-nya juga ya. Misalnya TP-nya itu mengidentifikasi
sifat-sifat Nabi dan Rasul. Nah, berarti ini ya sifat-sifat ini disidik dan seterusnya. Ya, kalau misalnya TP-nya itu membedakan Nabi dan Rasul, berarti nanti disebutkan di sini apa beda atau kesamaan Nabi dan Rasul. Nah, itu juga harus mengacu kepada TP-nya, ya. Nah, kalau untuk apa atau metakognitif, ini kemarin yang saya sampaikan lebih banyak kaitannya dengan hikmah ya, atau manfaat, atau mungkin ya ya faidah gitu ya, hikmah itu apa. Oke. Nah, ini yang kaitannya dengan LK2.1 ya. Kalau LK2.2, saya kira lebih mudah lah ya. Jadi misalnya tentang Nabi dan Rasul itu ada nggak pendapat Quraisyah bagaimana, Hamka bagaimana, Al-Ghazali bagaimana, silahkan gitu ya. Kemudian kalau ini generasi digital yang berkarakter ini saya nggak tahu apakah memang ada menurut Imam Syafi'i generasi digital yang berkarakter itu saya nggak tahu ya. Kalau Bapak Ibu mau mau mengulik gitu ya, mengidentifikasi berdasarkan oh ini menurut Imam Syafi'i itu kayaknya begini meskipun waktu itu belum ada zaman digital ya, tapi monggo silakan kalau Bapak Ibu bisa mengeksplorasi menurut Imam Syafi'i itu bagaimana ya. Itu. Apalagi menurut Al-Ghazali kan gitu ya. Kalau karakternya oke, digitalnya kan kita nggak tahu. Ya mungkin diambilkan dari aspek-aspek karakternya ya, mungkin begitu. Kemudian LK23 ini ya Nabi dan Rasul dalam disiplin sejarah, sosiologi, manajemen, komunikasi. Pilihan ini Bapak Ibu ya, sekali lagi tidak harus 4, tidak harus 3, tidak harus berapa. Yang penting Bapak Ibu menemukan ada atau tidak. Kalau tidak ada kan tidak harus di, dicari ya. Nah, ini kan memberi apa ya, memberi wawasan bagi Bapak Ibu. Jadi kalau membahas materi itu tentu harus punya perspektif dari berbagai pihak ya. Itu yang dimiliki oleh seorang guru. Yang kedua itu harus berbagai disiplin ilmu. Meskipun ini tidak mesti Bapak Ibu harus sampaikan seperti yang saya sampaikan kemarin. Jadi misalnya untuk anak kelas 1 kan tidak mungkin kita berikan menurut ilmu sejarah Nabi dan Rasul itu apa kan enggak juga ya. Nah, jadi ini memang Bapak Ibu itu diberi lebih ya oleh pembekalan ini supaya mengembangkan materi itu bisa dari berbagai disiplin, bisa berbagai perspektif gitu ya. Oke, itu untuk yang LK2. Kita kemudian pindah ke LK3 ya. Saya sudah download juga tugas dari Bapak Ibu LK3. Sebentar, saya buka ya. Oke, saya tadi pagi sudah download ada berapa ya? Ada 4 apa 6 ya yang sudah masuk ya. Nah, ini dari Bu, sahabat ya, Bu Lulu Atul ya, Bu Lulu Atul. Ada di sini ya, sudah bergabung. Ada, Pak. Ada. Luar Oke, mana ya, Wi? ini pertama Bapak Ibu diminta untuk apa? Google Form ya, Google Form. Coba kita buka langsung aja Google Formnya ya. Anak kita yang sila bangsa. Nah, ini ya, Awalnya ini apa ada. sih, Pak? Lanjut lagi. Oh, Oh, ini saya nggak bisa buka ini Bu. Di situ ada pengaturan, mungkin dibatasi gitu, atau gimana? sebentar, Pak. Ya, oke. Sambil nunggu, saya coba buka yang YouTube ya. Ini Kok akan belajar malah kena bingung. Ini YouTube-nya Bu siapa sih? Lupa ya. Betul. Oh, Ya, saya sampai, satu. Mas. Jadi begini, ini durasinya 17 menit ya. Kemarin itu kalau nggak salah yang diminta 15 menit ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu, Kita mulai pembelajaran. YouTube itu untuk ini kan Bapak Ibu diminta untuk membuat ya.
Nah, kalau misalnya tidak membuat kan gampang, Bapak Ibu bisa cari dari apa, dari materi lain ya. Nah, ketika Bapak Ibu itu membuat, maka salah satunya bisa menggunakan screen record ya kan, merekam layar seperti ini ya. Ini merekam layar. Nah, eh, Bapak Ibu perlu perhatikan ya untuk materi dari YouTube ya. Nah, kalau dari punya Bu Luk ini eh apa ya sudah sesuai dengan penugasan ya. Cuman kalau ingin ditingkatkan itu ya, ingin ditingkatkan itu begini. Ini juga berlaku untuk secara umum ya. Ketika Bapak Ibu ini kan menggunakan PowerPoint ya. Nah, PowerPoint itu usahakan PowerPoint gimana? Yang menarik itu tulisan mungkin tidak terlalu kecil ya, tidak terlalu banyak. Kemudian mungkin ini bisa apa? Bisa bergeser-bergeser itu akan lebih menarik kalau ada animasi gitu ya. Jadi misalnya ketika puasa itu apa? Nah, mungkin muncul slide begini ya, puasa itu gini, ya. Tuh. Nah, misalnya orang yang di Ruksa itu saya lihat orang sakit. Mungkin ini tidak harus muncul semua. Muncul pertama dulu apa, kedua apa. Jadi masing-masing ini muncul berurutan. Itu mungkin bisa lebih menarik ya. Sehingga anak-anak atau yang melihat itu fokusnya satu-satu. Berlaku untuk podcast secara umum juga sih ya itu. Nah, yang bagus di sini juga sudah ada apa? Visualisasi. Ada visualisasi saya kira ini bagus ya. Nah, menunjukkan orang sakit, ini juga gambarnya orang sakit. Ya. Tuh, kemudian ini dalilnya ya, dalilnya. Oke. Nah, kemudian orang yang sedang bepergian. Nah, bepergian ini gambarnya onta gitu, Bu ya. Nah, nggak tahu sekarang unta unta kita masih kita temui apa enggak kan enggak. Ya, Pak ini memang visualisasi agar mungkin memberikan bayangan mungkin orang-orang dulu ketika bepergian ya, sehingga itu memberatkan itu bisa. Kalau sekarang kan orang bepergian sudah bisa apa lewat tol, kendaraannya AC kan, mungkin juga bisa begitu ya. Nah, cuman intinya bagaimana visualisasi itu memang bisa membantu memahami anak ya. Seandainya tulisan itu mungkin terbatas, ada gambar itu menjadi lebih jelas gitu ya. Oke, kemudian wanita, nah wanita haid atau nifas ini tadi, sebentar. Nah wanita haid atau nifas tapi gambarnya, oh ini yang nifas ya berarti ya. Nah ini ya, setelah memiliki bayi itu berarti kan, oke, salah itu ya. Oke, ya secara umum sudah sesuai ya. Cuman kalau ingin ditingkatkan, tadi itu mungkin tampilan-tampilannya bisa berurutan gitu ya sehingga lebih menarik untuk bisa dipahami gitu ya. Oke, ini Bu siapa tadi? Ini dapat Oh, diganti loh. Dulu, Ya, dan terus begini, terus begini juga Bapak Ibu semuanya ya. Ah, YouTube itu kan ada dua unsur ya. Satu itu video, gambar. Satunya itu adalah video itu video ya. Video itu kan unsurnya dua, visual dan audio kan gitu ya. YouTube itu sama. Unsurnya itu ada suara, audio, ada gambar, ada visual. Nah, maka ya, ketika bicara gambar tadi ya, gambar yang sesuai, yang kekinian, kemudian yang menarik tampilannya berurutan tadi gitu. Audio juga sama. Usahakan audio itu memang menarik ya, menarik suaranya. Misalnya Bapak Ibu perlu intonasi yang sesuai, kemudian perlu apa itu jeda dan sebagainya. Mungkin perlu sapaan-sapaan ya. Meskipun ini satu arah, Bapak Ibu perlu apa? Memberi sapaan gimana? Coba anak-anak perhatikan ini. Nah, misalnya gitu. Coba lihat di bagian ini. Nah, begitu. Ya, jadi video itu akhirnya tidak flat, tidak datar.
ya, sehingga akan lebih menarik bagi mereka yang memang menyimak gitu ya. Jadi melihat ada dialog meskipun itu satu arah, ya. Itu. Jadi ini pada aspek audio ya, pada aspek audio. Tuh. Dan harus jelas ya. Bapak Ibu kalau mendengarkan ceramah, meskipun ceramahnya enak, tapi YouTube-nya itu suaranya jelek, rekamannya kan juga nggak nikmat ya, nggak semangat gitu ya. Itu. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu ya, eh, karena ini materi ya, itu mungkin Bapak Ibu di bagian akhir, coba saya lihat di bagian akhir tadi ya, punya punya Bu Luk itu ada kayak latihannya nggak Bu Luk? Halo? Di bagian akhir, Bu Lulu, ada materi latihannya nggak? Buatan, Mbak. Ada ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan latihan ya untuk fun-fun aja ya, fun game begitu. Coba anak-anak berikut ini ada link yang kalian bisa cek di deskripsi. Silakan coba kalian isi. Ya, apakah memang kalian sudah memahami atau belum? Nah, itu akan ada variasi ya dari karena ini kan materi pembelajaran ya. Tuh. Karena juga yang kedua, karena ini durasinya panjang, 15 menit itu kan termasuk panjang sebenarnya ya. Maka itu tadi, cara menarik agar tetap bisa fokus melalui tampilan ya, yang mungkin berurutan tampilannya, kemudian melalui intonasi gitu ya, dan mungkin melalui Bapak Ibu bisa tampilkan juga animasi gambar ya, gambar yang bergerak. Ya misalnya apa? Kalau tadi itu kan ruksa itu orang orang bepergian, orang sakit, kemudian orang hamil atau menyusui mungkin bagian mana yang Bapak Ibu bisa tampilkan dalam bentuk video ya, video dalam video bergerak. Nah, itu saya kira bagus juga ya. Jadi ini untuk mengatasi durasi 15 menit yang 15 menit itu sebenarnya panjang ya. Bapak Ibu kalau lihat materi pembelajaran nih, 15 menit kan terasa panjang ya. Tapi kalau lihat drama Korea kan 1 jam aja terasa kurang ya kan? Itu. Itu ya. Jadi itu teori secara umum dalam apa penyampaian materi dalam bentuk video ya. Dan di bagian akhir diberi latihan kalau memang itu Bapak Ibu punya bikin soal itu akan menarik nanti ya, akan mencoba anak-anak yang sudah melihat tuh gimana latihannya. Nah, itu ya. Oke, ini Bu Luk ya. Kemudian yang terkait dengan TikTok ya, satunya itu TikTok ya. Saya coba lihat TikToknya. TikTok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nah, Ibu ini Lulu. waktunya 10. Pada kesempatan kali ini, kita akan yang ketiga menjelaskan Oke, klasifikasi sudah buku. bagus sih ya. Ada tujuan pembelajaran juga di sini. Nah, Ini ketentuan Allah. saya tidak tahu ya. Di TikTok itu kan punya kekhasan ya. Bapak Ibu mungkin yang sering sering apa lihat TikTok mungkin ya. TikTok itu kan mungkin nanti kalau saya keliru bisa diluruskan. Kekhasannya apa sih? Waktunya tidak terlalu panjang. Yang kedua itu ada apa ya? Interaksi, kalimat-kalimatnya itu interaktif. Meskipun dia ngomong sendiri tapi ada sapaan-sapaan. Nah, itu yang harus muncul ketika Bapak Ibu bikin video untuk TikTok, ya. Lebih komunikatif itu kalau di TikTok itu seperti itu. Ya, dan waktunya mungkin bisa dipertimbangkan tidak terlalu panjang. Kalau panjang itu ya mungkin 5 menit itu sudah panjang ya. Itu. Tapi kemarin di TikTok ada ketentuan waktu nggak?
Instruksinya kasusnya nggih 15 menit toh, Pak, untuk TikTok. Itu 15 menit juga. Nggih. Jadi diupload ulang. Oh ya, kalau saya sih harusnya itu TikTok lebih pendek gitu ya. Dan diupload ulang enggak apa-apa, tapi mungkin gini, Bapak Ibu harus ngomong, harus nampak wajahnya anak-anak. Nah, gini, lah nanti baru dimunculkan ininya apa? PowerPoint-nya dimunculkan. Nanti kemudian Bapak Ibu tampil lagi. Nah, itu supaya ada bedanya lah. Kalau hanya videonya atau diputar ulang nanti kan apa? Nggak ada Sama. bedanya ya. Nah, jadi tujuannya apa sih kita itu membantu anak-anak yang selama ini mungkin kecanduan TikTok itu bisa juga belajar lewat TikTok. Nah, lewat materinya Bapak Ibu gitu ya. Itu yang terkait Ya. dengan TikTok. Selanjutnya, orang yang sakit yang tidak ada Oke. Mana tadi? harapan sembuh, maka ia wajib membayar fidyah. Ya. Selanjutnya, orang yang sangat tua. Orang yang Oke. Kemudian yang terakhir ini tugas apa? Berbantuan AI ya, berbantuan AI. Saya lihat sama PowerPoint ya, Bu Lulu ya, Nggih, Pak. PowerPoint. Di apa juga saya lihat juga PowerPoint juga ya. Nah ini, eh si lama ini. Nah ini, oke, ya boleh lah itu ya. Oke, ini tadi ya Bu Lulu, saya akan coba cek satu lagi ya. Satu lagi itu saya sempat lihat punya siapa tadi ya. Hmm, ini mungkin ya. Pak Zainus mungkin ya, Pak Zainus ya. Coba saya lihat. Pak Zainus. Pak Zainus Solihin ada? Sudah join di sini ya? Halo Pak Zainus. Oke, ini saya lihat di Google Form ya. Oh, ini sama ini, minta izin dulu ini. Ya, jadi kita nggak bisa cek. Nah, kalau memang nanti tolong diperbaiki ya itu. Video. Nah ini, Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ini kayaknya tema habis apel Korpri keimanan langsung kepada mengerjakan Nabi ini dan ya Pak Rasul Zainus. yang menjadi pijakan kita untuk membuat karakter atau menjadikan kita memiliki karakter yang baik. Beberapa hal yang perlu kita tahu bahwa adalah kunci keimanan yang kuat mencatat Islam yang ada di dalam video agar pemahaman kalian bisa utuh dan awet. Silakan menonton. Dalam Islam, Nabi dan Rasul adalah orang-orang pilihan. Mereka dipilih oleh Allah. Mereka menerima bimbingannya. Nabi menerima wahyu. Mereka mungkin tidak selalu. Nah, ini gini, Pak Zainus dan Bapak Ibu semuanya ya. Di bagian awal ketika pembuka itu mungkin perlu ada materinya tentang apa, kemudian TP-nya paling tidak apa, ya. Tuh, atau ada JP, ada TP. Sehingga di awal itu ada panduan ya, ada pegangan, oh ini materinya tentang ini, TP-nya tentang ini. Itu Bapak Ibu perlu diberikan di awal sebagai ya panduan ya, gitu. Nah, Assalamualaikum saya warahmatullahi lihat di video ini, Pak Zainus Solihin ini wabarakatuh. Tonton videonya sampai akhir memasukkan video dan lain, ya. jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting yang ada di dalam video agar pemahaman kalian bisa utuh dan awet. Mereka, Nabi dan Rasul penting bagi agama iman mereka. Ini memperkuat hubungan di antara mereka. Keyakinan ini adalah memperkuat universitas kehidupan ini.
Nabi dan Rasul memiliki kualitas tiga. Ini adalah menyampaikan pesan Allah kepada umat manusia. Mereka menyebarkan ajaran Islam. Nah, saya tidak tahu ini apakah relevan apa enggak gambar ini Pak Zainul Solihin dengan materi. Halo, Pak Zainul Solihin. Oh, iya Pak. Kira-kira yang Memang ada ditonton beberapa videonya ini kan sebenarnya Pak Zainul ambil ya dari yang ada gitu ya. dari beberapa video saya ambil kemudian ada ketidakketelitian saya Pak. Iya, saya lihat videonya Pak Untuk Zainul ini di dalamnya itu macam-macam isinya. Jadi perlu dicek ya kesesuaiannya baik itu visualisasi maupun tampilan itu. Apakah sesuai dengan materi ataukah tidak? Apakah sesuai dengan usia yang ditampilkan apa tidak ya? Karena saya lihat di video yang lain itu ada apa ya? Karena kita itu seperti ini ya, seperti ini tadi ya mana tadi? Nah, Based upon Nisdir Marev. nah, ini saya nggak tahu. Menurut saya kan ya kalau sesekali atau materinya itu sesuai enggak apa-apa tentang pluralisme, tentang menghargai orang yang berbeda itu mungkin bisa. Tapi kalau materinya tentang saya nggak tahu tadi tentang apa tadi, tentang Al-Quran atau tentang Nabi ya. Nah ini kan harusnya dimunculkan mungkin yang sedang